Kak Deca bisa menginspirasi teman-teman perempuan di luar sana untuk lebih sehat lagi, lebih produktif lagi. Iya, gitu sih. betul banget sih. Oke, mungkin kita masuk yang pertanyaan pertama kali ya. Boleh. Oke, gimana coba Mel pertanyaannya? Oke, mungkin dari Kak Deca dulu kenapa? Oh ya, kenalan dulu. Iya, Kak Deca. Kak Deca sebenarnya aktivitasnya apa? Terus mungkin kenal Hermove di mana dan akhirnya kenapa berani memulai mungkin nyobain eksklusif cabur kita gitu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Tri Ramadan, tapi biasa dipanggilnya Deca Bila. Jadi kalau background aku sebenarnya staf perbankan dan awal tahu Hermove itu dari Instagram. Waktu itu tuh postingan yang masuk ke reels postingan feed aku itu yang lagi memanah gitu. Jadi dari situ kayak aku tuh memang lagi pengen memanah banget, cuman kayak di mana ya di Jakarta. Nah dari situ mulai cari tahu. Dan waktu itu tuh masih Hermove-nya tuh kayak masih cabangnya masih sedikit ya? sedikit caburnya. betul. Sedikit, jadi masih awal masuk itu pas pertama itu memanah gitu. Oke. Memanah itu karena apa sih Kak Deca? Maksudnya kan cabur banyak nih, kenapa akhirnya tertarik, oh yaudah memanah aja deh gitu? Oke, jadi ceritanya di 2024 itu aku ceritanya putus cinta. Aduh. Putus cinta, terus di akhir tahun mau New Year Nyumi tuh, jadi akhir tahun tuh aku pengen banget berkuda. Jadi waktu itu ikut berkuda juga dan emang kerjasama juga Algontori sama kakak Hermove. Cuman waktu itu aku udah gabung di Algontori duluan. Aku daftar nge-gym, terus kayak berkuda biasanya sama mana gitu kayak biar sepaket gitu. Cuman waktu itu di Algontori yang memanahnya lagi nggak ada, terus kayak di mana lagi aku tuh nggak pernah sempet nge-search tempat lokasi yang ada di mana sih gitu. Biasanya kan kayak kadang tuh jauh. Biasanya aku mencari olahraga yang ya udah yang lewat feed aku aja gitu. Nah dari situ Hermove kayak oh ada memanah buat perempuan gitu. Jadi terus kayak udah tinggal datang doang, terus aku kayak oh yaudah nih aku mau. Cuman waktu itu memanahnya malah nggak jodoh. Jadi ceritanya si memanah itu tidak berjodoh, dan berjodohnya itu pertama kali aku Hermove kalau nggak salah ikutnya yang coaching golf gitu, yang yang pertama kali itu. Dan itu pertama kali aku, terus kayak awalnya tuh takut banget kan. Jadi kayak biasanya kan kita kontakannya langsung datang, dan ini kan istilahnya pakai pihak ketiga yang arrange acaranya gitu. Dan ini merupakan satu hal yang baru. Cuman waktu itu aku kayak pengen golf, aku tau kayak golf itu biayanya itu untuk main sendiri nggak murah gitu, cukup pricey gitu. Sedangkan aku kayak basicnya nggak ada, terus kadang butuh coaching. Nah baru kita dari situ aku kayak oh yaudah deh coba aja di Hermove. Yang pertama itu coaching golf kalau nggak salah gitu. Keren banget. Cuman kan tadi tuh Kak Deca ada bilang ya kayak ini baru justru waktu Hermove masih sedikit caburnya gitu kan. Dan apa yang ngebuat Kak Deca tuh benar-benar jadi trust, percaya gitu. Kalau walaupun tadi kan masih sedikit dan pengen tetap coba di golf yang pertama tadi gitu ya. Nah itu tuh apa sih yang ngebuat Kak Deca oke coba aja? Tadi kan takut ya sebenarnya. Jadi pertama kayak satu ada adminnya. Gitu. Jujur adminnya itu sangat membantu karena ketika kita untuk pertama kali ikut itu tuh biasanya kita takut untuk ketemu orangnya siapa, titik lokasinya kemana, nyasar atau enggak, terus di sana kita harus ngapain. Nah biasanya tuh adminnya tuh ngebantu banget buat ngejawab. Terus yang kedua kan dari takut gitu, tapi lama-lama tuh yang ditawarkan dari Hermove tuh olahraga yang nggak bisa kita afford secara sendiri gitu. Kalau kita nggak punya temen itu tuh susah banget, karena kan ada yang olahraga harusnya bertiga, berempat baru bisa. Atau kan misalnya kayak waktu itu zaman-zamannya pedal kan nggak mungkin aku sendiri nyewa lapangan pedal gitu. Terus jadi kayak ya udah mumpung ada Hermove, dari situ kayak oh ya udah aku ngerasa dengan aku ikut Hermove, aku di sana tentu punya temen yang lagi pengen nyari hobi yang baru itu gitu. Jadi makanya habis itu setiap Hermove ada cabur baru, aku ya udah aku ikut gitu. Menemani banget ya dari kita caburnya masih sedikit sampai alhamdulillah Deca gitu. Terima kasih tentunya ya Kak Deca gitu mewakili Hermove juga gitu, karena Hermove juga sebenarnya kan memang basicnya non-profit organization nih Kak Deca. Jadi kita memang gimana caranya memberdayakan perempuan tapi dimulai dari something yang spesial, yaitu salah satunya sport gitu ya. Dan memang
sebenarnya waktu itu research yang kita lakukan pada saat ngadain Hermove adalah memang kurangnya akses karena salah satu biayanya sebenarnya. Makanya kita kolaborasi lah waktu itu sama partner kita, alhamdulillah gitu ya, untuk bisa dibilang harga grosir lah. Kita bawa banyak orang tapi supaya dapat harga penekanan di sana lainnya gitu. Dan alhamdulillah ternyata Kak Deca juga sudah berani untuk memulai di harga yang bisa dibilang accessible juga gitu. Untuk nemu teman-teman baru juga ya Kak. Gitu. Seru sih, seru. Dari Kak Deca sendiri sebenarnya ada kayak ngerasa oh kalau misalnya gua nggak mulai ini mungkin gua nggak apa gitu, ada gitu nggak sih Kak? Oh jujur sampai di tahun kemarin itu kayak aku kan di Hermove itu selain tadi ada adminnya, kadang harga paketnya itu ada fotografer. Iya. Jadi sebagai saya yang centil ini datang, misalnya kayak saya kan tentu skillnya masih nol ya, rata-rata di Hermove udah ada coachingnya, jadi kayak datang, oh gue pakai outfit bagus. Terus kalau misalnya waktu itu yang pertama kali ada itu kayaknya yang pedal deh aku, coaching pedal tuh aku ada fotonya, jadi kayak aku datang ke sana untuk show up aja dulu bajunya gitu. Terus ternyata lihat fotonya hasilnya bagus dan setiap Hermove itu kan kalau nggak salah dulu hapus 2 ya, hapus 2 hapus 3 baru diupload. Nah fotonya diupload, nah aku langsung upload. Nah dari situ tuh orang-orang mulai kayak astagfirullah, Deca ini nyobain cabur apa lagi, bahkan jadi semua teman-teman di Instagram aku terutama kayak setiap minggu tuh sudah menunggu updatean aku. Kira-kira Deca olahraganya minggu ini apa gitu. Karena kalau misalnya aku kan kalau foto H+3, tapi kalau aku tipenya hari itu aku kegiatan, hari itu aku ngedit reels gitu. Jadi kayak same day service untuk diri aku. Upload di sosmed, jadi kayak ya udah dari reelsnya ya udah aku selalu mengabadikan lah momen aku mencoba semua yang baru gitu. Jadi alhamdulillah dari videonya aku ada, terus dokumentasinya juga ada, dan itu semua fotonya alhamdulillah bagus-bagus. Alhamdulillah. Dan dari situ udah aku sempet insight aku juga di Instagram rame banget terkenal karena aku mencoba semua cabur yang kelihatannya kayak eksklusif gitu. Terus pas dicoba kayak oh ya bener sih ada beberapa yang eksklusif banget, tapi sebenarnya kayak oh kalau misalnya kita mau datang sebenarnya ya nggak semahal itu juga, cuman mungkin temennya nggak ada gitu. Iya, oke. Jadi benar-benar ngerasa kayak apa yang didapetin di Hermove itu udah gue banget. Betul. Ya kan? Menjawab semua kebutuhan. Itu betul. Oke. Kalau misalnya kan sebenarnya lokasinya kan bisa jadi agak yang jauh ya dari Kak Deca sendiri. Apa sih motivasi yang mungkin ya selain masalah foto tadi ya Kak, yang akhirnya udah gue coba deh gitu. Oke. Jujur saya sebagai Jaktim Pride. Oke, siap di Jaktim. Agak jauh Kita apalagi mepet Jaktim Iya, sebenarnya. Jaktim Pride. Terus kayak tempat lokasinya aku pertama pedal itu di Jakbar. Ya Allah itu jauh banget. Cuman dalam hati kalau misalnya aku nggak datang, ya selain uangnya kan waktu itu angus ya istilahnya, tapi kayak kalau aku nggak nyoba sekarang kapan lagi gitu. Jadi setiap walaupun jauh kan aku udah milih, udah mau mengusahakan, dan waktu itu tahun lalu goalsnya ya udah apapun lokasinya aku jabanin lah, karena kayak mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan. Karena kalau misalnya waktu itu dan sempet juga aku ada cancel 1 kali pickleball karena sakit, pickleball waktu itu sakit. Jadi kayak ya udah mumpung lagi ada tenaganya, ada waktunya, kita kejar gitu, karena ya momen itu belum tentu 2 kali. Misalnya kayak yang waktu itu aku nge-war skating. Dulu tuh skating susah banget, sekarang tiap bulan ada ya. Alhamdulillah. Kayak nunggu skating tuh kayak kloter pertama aku nggak dapet karena waktu itu nggak ada. Terus begitu kloter yang kedua keluar kayak aku nungguin di websnya waktu itu kayak aku harus dapet. Waktu itu di BSD dan aku ya Allah jauh banget BSD. Tapi itu jam 5:30 kan, harus 5:30 kayak ya Allah 5:30 berarti gue dari kosan jam 5. Nah tapi tetap dikejar karena aku pengen banget itu gitu. Karena aku takut banget nyobain skating sendiri, dan itu kan rame-rame jadi kayak ada yang dampingin segala macam gitu sih. Takut jatuh tuh Kak. Skating kan sebenarnya banyak mungkin ngerasa ada ketakutan tuh, itu kan es dan kalau jatuh tuh juga lumayan lah ya gitu. Itu nggak ada ketakutannya. Jujur, jadi 2 cabur yang aku takutin skating sama apa tuh skate. Roller skate. Jadi yang skating aku itu totalnya ikut 2 kali, dan itu tuh emang aku takutnya karena ternyata jatuh. Nah ya jadi kayak skating itu aku ikut 2 kali. Nah yang pertama itu untungnya aku langsung jatuh. Dan pertama diajarinnya itu jatuh dulu, jadi ya nggak takut lah jatuh. Kenapa untung nggak?
ya jadi kayak ya udah kita nggak takut sama esnya gitu. Cuman aku habis itu ikut roller skate pertama dari Hermove dan aku langsung ngambil kelasnya yang 4 kali itu gitu. Jadi itulah yang lanjut lah istilahnya, yang dari awalnya ikut dari Hermove terus akhirnya aku lanjut. Nah dari yang roller skate itu 4 kali pertemuan aku jatuh mulu sampai akhirnya aku beli safety pants-nya dan aku akhirnya menyadari kayak aku nggak cocok di gitu. Terus akhirnya setelah keempat ya. Setelah keempat kayak kok gue nggak maju-maju ya di sini, kok gue ternyata tidak ahli di situ. Jadi aku tetap takut walaupun udah pakai safety segala macam, aku tetap takut dan ketahuan lagi pas abis 4 itu habis aku ikut ice skating lagi. Terus pas di ice skating ternyata aku tetap takut walaupun kayak udah jatuh nggak apa-apa, toh rame-rame juga, tapi dari situ kayak enggak nih, kayaknya aku harus balancing dulu baru ikut yang ke situ. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya kaki aku masih belum imbang gitu. Jadi lebih tahulah kapasitas tubuh aku di mana dan ternyata aku lebih senang kayak ke pedal, ke tenis gitu-gitu. Jadi kayak yang lebih ke tangan daripada ke simbangan gitu. Oke. Nah tapi kan Kak untuk bisa sebenarnya menemukan kayaknya ke tenis deh, kayaknya ke pedal itu kan emang harus coba terus ya sebenarnya. Makanya kenapa Hermove Indonesia ada sampai saat ini 36 cabur, sebenarnya memang objektifnya teman-teman perempuan lainnya tuh bisa nyobain icip-icip, ibaratnya icip-icip which one sih yang sebenarnya jadi apa ya, tepat gitu ya buat diri kita gitu ya. Iya, jadi kayak aku juga nyoba fencing waktu pertama kali fencing waktu itu dari roller skating terus siangnya langsung fencing. Ingat banget aku kayak astagfirullahaladzim, niat banget ya gue hari Nggak itu. cuma itu doang sih, banyak beberapa kayak gitu ya. Bener ya. Jadi kayak paginya di mana tapi orangnya cuma sama gitu. Karena waktu itu harinya kayak aduh gue gak punya hari lagi. Dan itu yang aku pengen cobain semua. Jadi ya udah walaupun dari ujung BSD ke Jaktim tetap dijabanin. Luar biasa sekali. Gitu, dan fencing juga kayaknya sekarang sampai ada turnamennya ya, cuman kan aku nggak ikut karena ternyata aku menyadari aku nggak cocok di fencing. Karena fencing itu semua orang berambisi kayak harus ngejar skor. Nah aku tipenya kayak lah enggak, aku maunya yang main kayak ya udah gitu. Yang kalau menurut aku bilangnya yang lucu-lucu lah, yang bisa gitu. Jadi tidak terlalu berambisi ya. Oke, yang santai-santai tapi tetap tetap gerak istilahnya. Jadi tidak untuk kompetisi tapi ya udah untuk main aja gitu. Betul. Oke, nah tapi aku ada pertanyaan nih. Kan padel itu di 2024 rame banget ya kan? Dan tadi Kak Deca sempat bilang ke padel nyobain tuh sama Hermove. Apa yang menyebabkan Kak Deca tuh milihnya ke Hermove bukan ke klub-klub lain pertama kalinya nih? Jujur ya itu karena aku karena kayak ada di Reclub gitu-gitu ya, aplikasi istilahnya untuk mabar. Nah lagi-lagi karena aku nyari pertama yang khusus perempuan. Jujur karena kalau kayak gitu kan aku kadang nggak tahu ya itu perempuan semua kah gitu. Walaupun kadang emang coachnya kan kebanyakan kalau olahraga gitu laki-laki ya, masih jarang yang perempuan. Tapi dari situ kayak aku nyarinya seenggaknya punya satu visi yang sama-sama aku dan satu level. Dan aku juga ngerasa ya udah aman, dan karena taunya waktu itu kebetulan Hermove gitu dan Hermove sudah menyediakan banyak opsi olahraga yang aku pengen. Jadi ya udah adanya di Hermove ya Hermove lagi gitu. Terima kasih loh Kak Deca. Ya ampun. Tapi aku relate ke tadi, seberapa penting menurut Kak Deca komunitas yang isinya tuh perempuan aja? Jadi sebenarnya memang beberapa komunitas itu banyak yang perempuan ya, tapi arahnya tuh ke craft atau kerajinan. Tapi yang sport itu kayaknya baru sedikit, dan aku tuh baru begitu masuk Hermove terus kayak sekarang kayaknya aku waktu join orangnya nggak nyampe 1000 kayak sekarang. Sekarang udah 1000 tuh kayak banyak banget, dan dari situ tuh kayak akhirnya orang-orang tuh ngelihat sebenarnya ada loh perkumpulan yang isinya perempuan semua, dan kita tuh bisa, karena Hermove tuh gini, setiap ada yang bilang Kak ini dong, terus akhirnya nggak lama bulan depannya ada gitu. Jadi kayak Hermove tuh benar-benar menerima cabur-cabur yang menurut kita tuh kayaknya nggak mungkin deh kalau ada yang perempuan, tapi sama Hermove tuh ya dijabanin gitu untuk bikin kelasnya, untuk bikin coachingnya, dicariin lah coachnya sampai ada yang atlet segala. Dan menurut aku tuh itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kayak aspirasi kita sebagai itu tuh didengar, walaupun dengan kayak 1000 mungkin sekarang udah banyak ya kayak. Alhamdulillah. Jadi kakak semakin Hermove-nya semakin berkembang. Terus kita juga sebagai membernya gitu, kayak cabur yang ditawarkan pun jadi makin banyak. Kayak kita tuh bener-bener bisa nyobain yang nggak pernah kita pikirin, dan
ya ada tempatnya gitu untuk menjalankan itu gitu. Mantap. Iya. Nah tapi Kak Deca kan mungkin ini ya Kak, mungkin dari pengalaman pribadiku sendiri juga kadang aku malas banget olahraga sih Kak sebenarnya ya, karena udah mungkin Senin sampai Jumatnya udah full banget kerja gitu ya, terus Sabtu Minggunya kayaknya mending break aja gitu. Nah menurut Kak Deca mungkin ada tips gak sih Kak, kayak gimana caranya mengatur mungkin mood kali ya, sebagai perempuan kan moodian ya sebenarnya ya, mengatur mood untuk akhirnya maksa yang tadi kalau Kak Deca kan ya udah kalau nggak sekarang kapan lagi, tapi ada nggak sih selain itu yang mungkin bisa ngegerakin perempuan di luar sana kayak lu kalau kayak gini juga wah bakal kayak gimana gitu. Kalau aku mungkin pertama target kali ya, kita tuh sebenarnya pengen olahraga itu buat apa? Satu mungkin kayak ada yang kayak misalnya aku awal mulanya kan life after break up ya. Oh iya siap. Jadi kayak unjuk diri gitu. Iya benar. Tapi itu jujur salah satu motivasi aku yang pertama gitu. Nah dari situ gimana caranya biar konsisten, karena aku kebetulan hampir setiap minggu ya ngambil charbor yang berbeda itu dia, gitu. Dan juga. dari situ aku kayak ya itu, kalau misalnya aku pengen mencoba sesuatu hal yang baru, kalau aku nggak ngeberaniin diri ya aku nggak akan kemana-mana gitu. Jadi selama ada tempatnya, ada aku punya waktunya, aku akan berusaha ngejar itu. Karena sempat aku bulan Oktober, kalau nggak salah Oktober November, aku bahkan pamitan sama kakak-kakak Harmove kayak aku kayak bulan depan nggak ngambil Harmove deh. Iya, waktu itu inget banget. Aku bilang gitu berkali-kali karena aku bulan depan sibuk banget gitu. Jadi kayak ya itu waktu itu beneran nggak bisa dibeli banget Kak. Jadi kalau misalnya kita nggak maksain, ya kita nggak akan bergerak, ya udah jadinya Senin sampai Jumat kerja. Terus belum lagi kadang aku Sabtu Minggu juga kerja. Tapi kadang kalau misalnya kita pengen ya bisa aja diusahain gitu. Karena target aku kayak selain mencoba cabur baru, ya aku juga pengen tetap ada kehidupan selain kehidupan 9 tuh. Nine to five-nya gitu ya. 9 to 5-nya gitu, biar nggak cuma di kantor doang gitu. Iya. Datangnya dari diri sendiri Betul, sebenarnya. betul. Mau ngetargetin apa, kita mau fokus kemana dari diri sendiri, tetap Betul, balik betul. lagi tadi. Nah, kalau Kak Deca tadi kan udah sempat bilang beberapa udah tadi 27 hampir 30 event ikut kita. Ada nggak yang paling berkesan dari event yang Kak Deca ikutin Jujur gitu? banyak ya. Kita Salah satu lah. bikin top 3 Oh, top top 3. 3. Kita hari satu aku bikin top 3. Iya. Yang pertama itu golf tetap. Oh, golf. Jadi golf itu menurut aku paling mahal. Karena aku pegang pimpinan aku yang golf dan akhirnya aku punya tempat belajar tapi sama-sama perempuan gitu. Golf dan itu menjadi top tier aku. Jadi kayak ternyata aku kalau di golf tuh senang bawaannya. Jadi kayak setiap main golf ya aku kalau misalnya ada kelas golf aku masih ngambil. Ya kan selama berjodoh. Terus yang kedua itu waktu free diving. Jadi free diving coachnya waktu itu seru. Terus aku tuh takut banget sama air. Sampai kepikiran apa kayak harusnya aku nggak ngambil free diving dulu, ya harusnya ngambil renang dulu. Biar aku nggak takut air. Tapi kayak oh enggak. Semua bisa kok, walaupun nggak bisa renang bisa free dive. Dan waktu itu temen-temennya seru banget. Jadi istilahnya apa ya? Ngebaur. Sampai sekarang follow-followan juga di Instagram dan kita tuh kayak setiap kakaknya itu dan masih ikut juga mereka. Setiap event Harmove tuh mereka masih ikut. Jadi kita kayak oh kamu nggak bilang sih ikut itu, tau gitu aku ikut gitu. Jadi dari situ aku juga punya temen yang akhirnya lanjut gitu sampai di sekarang gitu, kita masih interaksi. Terus yang terakhir itu aku juga suka menembak. Gitu. Jadi menembak aku ikut yang di Gancit sama yang di Kodam. Wow. Nah itu karena kayak menurut aku kan itu biasanya cowok banget ya, jadi betul, cewek. Dan ketika aku bisa merasakan itu, ya aku senang banget punya kesempatan itu gitu. Jadi top 3 aku itu. Jadi karena jenis olahraganya, temennya, kadang emang itunya aja sih kayak apa ya, passionnya pengen extensionnya di situ. Kan kalau lihat olahraga kayak tadi nih Kak, golf, aku tuh sempet dapet 1 DM gitu ya waktu jadi miminnya juga bulan awal-awal. Jadi katanya golf tuh aku nggak pantas buat main golf gitu, karena ngerasa satu itu tempat soalnya itu saya orang-orang kaya doang lah gitu, sedangkan mungkin orang-orang yang gaji UMR tuh susah sana. Dan memang kan kenapa Harmove hadir di sini juga pengen menghadirkan golf dengan harga yang bisa dibilang affordable gitu ya, walaupun dengan certified coach gitu. Nah ada pesan gak sih Kak buat mungkin teman perempuan yang masih punya mindset seperti itu untuk coba lu ubah dulu deh gitu. Kayak jangan ngopi mulu misalnya, coba nabung sedikit juga insya Allah bisa ikutan itu.
Jadi kalau aku pertama mungkin bisa bandingin harga kali ya. Kalau misalnya kita udah ngeliat biaya kita ketika kita sendiri sama udah di handle sama Harmove ini, kali kakak bilang ya dapatnya harga grosir, dan itu tuh benar sumpah. Kayak terutama yang golf ya, aku bilang guys, aku promosi golf nih. Karena memang aku tahu banget coaching golf itu, karena aku pernah waktu itu coaching golf sendiri, coachnya aja tuh 500.000. Coachnya doang. Coachnya doang. Coachnya doang. Belum sewa B-nya. Betul. Terus belum kalau misalnya kita nggak punya stick, kadang tuh Nyewa nggak stick. semua kita nyewa stick. Itu tuh anggaplah misalnya 1,5 Iya, untuk sekali 1 jam main. 1 jam tuh Kak. 1 jam. Satu Terus jam. sama Harmove paling mahal tuh kan kalau nggak salah, kalau red Harmove tuh paling mahal diving. Iya. Aku sampai hafal. Kalau golf itu masih 300.000 kadang dapetnya 2 jam. Betul. Iya, 2 betul. jam. 2 jam. Jadi kayak coba bandingkan 1,5 1 jam sama Harmove 300.000 bisa 2 jam. Sudah murah sekali. Terus belum lagi kalau misalnya ternyata Harmove-nya kerjasama sama sekarang kan udah banyak. Kinetic Golf. Iya, Kinetic Golf, terus juga ada sponsor-sponsor Sponsor, make iya, up iya, atau iya. skincare. Itu kan kita pulangnya bawa goodie bag. Jadi kayak Betul. benefitnya luar biasa banyak Alhamdulillah. sekali. Gitu. Jadi kayak daripada mikir kayak itu mahal, ya dulu aku juga mikirnya itu mahal sih. Cuman ternyata ketika kita udah terjun di sana, udah tau lah ada yang menghandle dan itu nggak semahal itu gitu. Sama lah kayak 300.000, toh kan kita nggak mungkin tiap minggu kayak aku ya. Iya. Sebulan sekali lah nabung Iya. 300.000 buat ikut cabur yang kita pengen, itu sebenarnya nggak rugi Iya, gitu. iya. Mantap loh, itu pesan-pesannya memang seril itu Seril ya. itu. Murah itu. Murah banget. Oke. Kalau misalnya maskulin nih Kak, itu kan waktu itu ikutan kodam juga ya? Iya. Aku inget juga postingannya. Itu kan senjata api beneran ya Kak? Itu kalau door itu beneran gitu. Maksudnya kan deg-degannya Deg-degan. ada banget. Gimana sih cara nge-manage? It's okay. Kalau ini aman kayak gitu. Jujur kalau misalnya menembak itu yang bikin takut emang satu, aku kagetan. Iya. Jadi kalau misalnya yang sebelah aku dan nembak, aku kayak pengen buru-buru nembak juga. juga. Nah ternyata tipsnya sebenarnya kayak ya udah kan dia punya areanya sendiri, kita punya areanya sendiri, dan untungnya didampingin satu-satu. Jadi kayak kita ya udah nggak akan kemana-mana, dan kalau mungkin ya kita lanjut kan, kalau nggak salah di Gancit deh waktu itu dia nawarin ada kelas lebih lanjut biar kayak misalnya kita yang awalnya nembaknya nggak di titik yang tengah-tengah, biar akhirnya bisa ada program bisa ke situ. Jadi kayak sebenarnya kalau langsung jago langsung berani ya tetap aja pasti awalnya takut banget, tapi kan lama-lama ketika kita tahu kita mau kemana ya step by step gitu. Dan semua coaching rata-rata ya udah pelan-pelan aja gitu. Terutama kayak pedal sama tenis, aku dulu pedal nggak bisa. Sampai sekarang aku kayaknya mabar 2 kali deh. Mabar 2 kali terus kayak oh ya udah akhirnya bisa kok rally, walaupun ya nggak belum jago sih. Terus tenis juga form kita nggak bener-bener, tapi namanya coaching ya udah pasti tempatnya salah untuk belajar gitu, selama kita mau konsisten buat belajar itu gitu. Betul. Oke, mungkin ini udah mau hampir Oke. selesai ya. Iya. Paling aku mau pertanyaan gini, setelah Kak Deca ikut beberapa event kita, ada perubahan positif nggak sih dari Kak Deca yang ngerasa jadi lebih baik atau gimana tuh, ada nggak sih Kak posisi kayak gitu? Jujur kalau aku apa ya, pertama mungkin aku jadi lebih pede BPD. gitu. Jadi kayak aku udah ketemu banyak orang, aku udah nyobain banyak cabur, dan aku akhirnya menemukan cabur-cabur yang aku minati gitu. Dari nyoba 30 tadi, anggaplah aku pilih 5 misalnya. Dari 5 itu akhirnya aku mulai lebih pede, dan itu jadi kebiasaan aku sekarang gitu, yang aku seriusin. Kalau juga sekarang kemarin aku ikut pilates, ternyata Rajin deket. juga, iya. Akhirnya aku ngambil paket. Jaktim gitu. banget Jaktim itu. banget itu, kayak anjir ternyata deket ya, tapi aku nggak tahu gitu. Iya, Jadi iya, aku iya. ngambil pilates karena itu deket, dan aku kayak oh aku bisa nih konsisten di sini. Jadi kayak aku membangun habit untuk olahraga gitu. Karena dulu aku dulu nggak suka olahraga. Jujur aku dulu anaknya keras banget lah kalau mendingan bikin baking atau kerajinan tangan gitu. Aku lebih milihnya ke situ. Jadi kayak selain menambah cabur baru, ilmu baru, ya aku belajar untuk konsisten. Terus ternyata kalau misalnya kita weekendnya gitu, kan mau pergi, tahu ada fotografer, dandan dong. Jadi setiap minggu nggak ada tuh ceritanya kita bangun siang gitu. Jadi kita selalu mulai minggu itu dengan cantik gitu. Terus nanti kalau di Instagram kan suka ada recap bulanan. Recap bulanan aku tiap minggu
ada semua ada semua kegiatannya. tuh, Jadi bener. aku berusaha konsisten di situ karena ternyata itu buat aku ya baik karena mood aku bagus. Betul. Terus aku juga jadi lebih, kalau sehat banget kayaknya enggak ya, tergantung ya. Jadi lebih kayak lebih bergerak gitu ya, siap. bergerak. Terus kayak ya udah aku punya kegiatan yang bisa aku jalanin secara rutin. Oke. Terima kasih Kak Deca. Paling yang terakhir ada ini nggak sih Kak? Mungkin satu kali lagi kayak penyemangat, kata-kata penyemangat kali ya, kata quote of the day buat perempuan di luar sana, bahwa kalau kita sekali memulai itu sebenarnya akan ada keberanian untuk memulai lagi yang lain gitu Kak. Oke. Kalau perempuan, aku pertama satu, kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Keren itu sih. Nah, satu, kenapa? Karena kalau misalnya kita udah yakin nih kita bisa berdiri di kaki kita sendiri, kita melakukan apapun itu pasti bisa. Pasti disupport, entah semesta, entah Tuhan, itu pasti akan mendukung apapun yang kita inginkan. Jadi kayak ya perempuan yang masih takut untuk mulai sesuatu hal yang baru, tetap aja dicobain, karena ketika kamu sudah memulai, hal-hal baik akan datang. Gitu. Oke, dari Yelda ada lagi? Dari udah cukup sih. Masih Paling ada. tadi kita ada oleh-oleh. Iya, oleh-oleh buat Kak nih. Deca Masya sedikit. Allah. Karena Sebagai memang bentuk Kak Deca kan penghargaan ya. memang bersama Harmuk banget dari nol ya, dan kita masih sedikit cabornya sampai sekarang kita udah banyak, dan kita harapannya sih Kak Deca bisa terus sama kita nanti di next cabur-cabur yang lain Siap. juga gitu. Oke, ini mungkin ada sedikit ya, Boleh. sambil foto mungkin Kita mau foto. dikasih ke ya. Iya, sebentar. Oke. Bentar. Oke, ini